Bismillah, Masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. أما بعد، أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh habaib sadatuna al-alawiyun, istimewanya kepada ayahanda Al-Habib Hasan bin Ali Bah Hashim wa sahibul fadilah wa sahibul majlis akhina Al-Habib Umar bin Hasan bin Ali Bah Hashim wa akhina Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habashi dan seluruh habaib yang lain yang tidak mampu ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangkan rasa ta'zim dan penghormatan kepada beliau-beliau semua. Seluruh guru-guru agama, para asatidz, tuan guru, wabil khusus ayahanda Guru Abdul Hadi dan seluruh guru-guru yang lain yang beliau tidak mampu pula ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah kehadiran beliau-beliau di sini merupakan keberkahan yang istimewa di atas keberkahan yang insyaallah sudah kita dapatkan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, begitu pula istimewanya kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada Bapak Bupati Pak Saidi Mansur beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada beliau keberkahan umur, keistiqomahan, sehingga sentuhan daripada jabatan beliau ini bisa membawa manfaat dan maslahat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini ulun pribadi menghaturkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, khususnya dan umumnya seluruh masyarakat di kampung sini yang sudah memberikan kesempatan kepada ulun untuk bisa bersilaturahim ke sini, duduk bersama antum semua dalam rangka satu niat, yaitu menghadiri haul seorang saleh dan insyaallah beliau termasuk min jumlatil aulia, Syekh Abdul Hamid
yang nama beliau ini sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam, istimewanya di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan keberkahan haul ini pada hari ini terhadap kita semua yang hadir di sini dan termasuk yang tidak sempat hadir karena ada uzur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Para hadirin hadirat rahimakumullah, tadi kita sudah mendengar pembacaan manaqib daripada Shahibul Haul. Sebenarnya acara intinya tuh ya pembacaan manaqib tadi. Kalau ceramah ini penyerta aja. Jadi mohon maaf, lain waktu acara inti itu ya itu. Maulid umpamanya, acara inti ya pembacaan Maulid. Isra Mi'raj, acara inti ialah riwayat Mi'raj itu. Adapun ceramah itu penggiring aja. Karena mun dipadahakan acara inti berarti ulun ini mulia pada nang lain. Sangat kada pas gitu. Jadi ibarat penyerta aja, ibarat jar orang istilah itu pengembangnya aja. Setidaknya mengabulkan hajat daripada masyarakat di sini. Nah, itu sekedar masukan. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengar manaqib tentang Syekh Abdul Hamid Abulung. Memang tentang ajaran atau aliran wahdatul wujud ini selalu terjadi kontroversi di masyarakat. Tetapi tadi langsung terjawab bahwa seorang Syekh Abdul Hamid itu adalah orang yang punya iktikat kuat terhadap tauhidnya. Sungguh pun demikian, beliau tidak melampaui batas kehambaannya ketika menjalankan syariat. Buktinya dari cerita tadi, setiap masuk waktu beliau melaksanakan sholat. Lah kita ini kadang-kadang nang kita dengar di masyarakat belajar nangka ini langsung selesai kisahnya, tamat sudah, sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, bahaji kada lagi, malahan nang bahaji pun menyesal jar bahaji. Ulun menyesal artinya bahaji karena Ka'bah itu qulubul mukmin, ialah qalbul mukmin Ka'bah. Dalam satu riwayat hadis menyebutkan bahwa hati orang yang beriman itu adalah Ka'bah. Jadi memang pemahaman ini begitu luar biasa. Oleh karena itu ulama-ulama kita terdahulu sebenarnya dari cerita manaqib tadi, ulama kita itu tidak mengatakan ajaran itu sesat. Tetapi ajaran tersebut apabila diajarkan atau disampaikan sangat sensitif, menyentuh radius kesesatan. Bukan ilmunya. Lading tuh loh orang mula, formulasi lading. Misalnya lading kasan penyumbalihan. Itu pandai besi itu kan mula kasan penyumbalihan. Tahu-tahu dipakai orang kasan menyodok manusia. Itu kada salah nang penyumbalih nang mulah pandainya tadi, karena formulasinya memang kasan menyumbalih. Nah, tinggal nang memegang lading ini tadi bagaimana memfungsikan dan memanfaatkan formulasinya kasan apa. Nah, ilmu ini, ilmu tentang wahdatul wujud ini, tauhid ini sebenarnya adalah ilmu tentang lezat bagaimana seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya. Sama aja kalau ulun istilahkan seperti kita minum kopi. Kita minum kopi waktu panas nang kayak ini, nah orang jabulan merokok minum kopi itu kada nikmat. Ada orang minum kopi di pinggir sawah, harinya sejuk, angin sepoi-sepoi sambil berokok. Padahal sama loh pada minum kopi. Kenapa? Mendudukkan posisinya nang keliru. Ketika seseorang itu salah mendudukkan posisi,
Maka apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid tadi bahwa itu belajar kulitnya aja masih, itu berarti salah mendudukan posisi. Nah itu ternyata dipakai oleh orang-orang awam. Orang yang belajar syariat, belajar fikih itu belajar kulit aja masih, belum sampai lagi. Padahal orang-orang yang sampai dalam tanda kutip, orang seperti Syekh Abdul Hamid Abulung ini, beliau mengatakan bahwa syariat yang dimaksud itu kulit, atau ada sebahagian ulama menyebutkan yang mereka itu arif billah, kami tidak berhajat, inna la nahtaju ila syariah, kami tidak memerlukan dan membutuhkan syariat. Maksudnya syariat itu tidak mereka anggap lagi sebuah kewajiban, tapi mereka mendudukan syariat itu seperti darah daging, nafas yang mereka tidak bisa lepas daripada itu. Kalau kita kan masih mendudukan wajib. Makanya ada pengoler. Tahu aja orang hajan, rumah di pinggir masjid kada suah turun, itu memang mengoler itu. Jangan bepadah sampai, jangan bepadah aja pengoler. Kenapa kamu kada puasa? Itu nang puasa itu orang nang kada mengerti jar. Bepadah aja aku kada tahan, kada berokok. Kalah selesai, lebih nyaman nang itu. Iyalah. Kenapa kamu kada sembahyang? Aku koler. Sudah selesai. Bahkan dalam fikih disebutkan, orang yang meninggalkan sholat karena sebab malas dengan meninggalkan sholat karena sebab mengingkari kewajiban itu beda hukumnya. Yang malas itu ditobatkan, apabila kada ditobatkan maka dihukum pancung kalau seandainya hukum syariat, dan meninggalnya tetap di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau sudah mengingkari kewajiban, mengingkari kewajiban syariat, itu kedudukannya bukan lagi di pekuburan muslim. Kada boleh dikuburkan di pekuburan muslim, berarti sudah masuk dalam kategori murtad. Oleh karena itu ulama-ulama kita dahulu, khususnya habaib-habaib kita diantaranya, mereka tidak mengajarkan ilmu ini bukan berarti mereka tidak mengerti, bukan berarti mereka juga tidak mengetahui ilmu ini, tapi mereka itu mengambil kehati-hatian. Karena tidak semua orang yang belajar ilmu ini memahami dengan sungguh-sungguh intisari daripada hakikat ilmu ini. Dan kada sedikit loh nangka ini besidangan pasti. Bila ada nangka ini pasti perbenturan. Maka pula orang yang belajar ilmu ini agaknya luar biasa. Model tagas berjalan di atas awan sudah orang naik. Di warung berkisah, ya Allah, di perumahan berkisah ilmu nangka ini. Muhammad menyangkul, Muhammad nang berduduk, ini nang duduk di Nur Muhammad lah. Ada pulang nang duduk di Allah Ta'ala, ini nang berpandarnya Allah artinya. Ada boleh hikam mengingkari. Bu utang banyak juga Allah Ta'ala ini di warung kada berbayaran. Ampun Allah Ta'ala juga berata, nah ini nang salah. Nah oleh karena itu memang apa nang disebutkan dalam managib itu ialah Sultan siapa tadi? Tahmidullah itu tidak salah. Syekh Abdul Hamid pun tidak keliru. Yang keliru itu orang-orang yang tidak mengerti, memaksakan untuk memahami ilmu ini, sehingga sesuatu yang disebutkan dalam sebuah kaidah manista'jala bi syai'in qabla awani ugiba bihirmani. Orang yang memaksakan diri sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu apa-apa. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sama aja juga kalau diistilahkan ada orang yang bisa berokok, ada orang yang kada bisa berokok. Orang yang kada bisa berokok itu nyaman memadahkan. Berokok itu ada menyehatkan. Apa gerang ruginya? Apa gerang untungnya? Duit dibakar segala macam. Karenanya kada berokok. Kada tahunya. Orang berokok pun kayak itu juga dipadahkan rugi lah ikam nukar itu kadanya kada rugi. Memang ini sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan kecuali orang yang menikmatinya. Makanya ada sebuah kaidah malam yadzuk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan mungkin bisa mengetahui bagaimana intisari di sini.
Satu riwayat menyebutkan, bukan satu riwayat, satu hikayat di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad Khulasatu Tasonif. Ada seseorang mengirim surat kepada kawannya. Ia mengatakan demikian, kurang lebihnya. Tolong sifatkan kepadaku tentang bagaimana nikmatnya berjima. Ia mengirim surat seperti itu. Tolong sifatkan kepadaku bagaimana nikmat dan lezatnya seseorang yang berjima. Jadi kawannya mengirim balasan surat. Aku kira Ikam ini bukan hanya sebatas orang yang impoten jadinya, tapi Ikam ini adalah di atas daripada tolol. Kenapa? Mana mungkin bisa disifatkan ya oleh kawan. Ya lo kayak apa rasanya kawin? Ya kawin Ikam. Hanya Ikam tahu rasanya. Nah seperti itu pula lah orang yang duduk di makam hakikat ini. Mereka tidak akan bisa mengetahui bagaimana kelezatan orang yang duduk di makam hakikat. Seperti Syekh Abdul Hamid Abulu, Syekh Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar segala macam. Permasalahannya cuma satu. Orang-orang awam tidak layak diajarkan seperti ini karena banyak kekeliruan dan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat sehingga syariat akhirnya rusak. Syariat dan hakikat itu harus imbang ya oleh kawan. Kada boleh timpang. Syariat saja, hakikat kada. Fagihan wa sufian fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillah iyyaka ansah. Wa dzalika qasin lam yaduq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun wa kaifa dzul jahli yasuf. Kata Imam Syafi'i, jadi orang itu ahli fikih dan sufi. Kalau fikih ada wadhalika qasin lam yaduk qalbuhu tuqa, akan keras hatinya, sumat haram, sumat bid'ah. Keras hati. Kada berpikihan pulang wa hadza jahul wa kaifadzul jahli yasluh. Orang nang kada bersyariatan cuma tasawuf aja bungol. Kayak apa bagaimana mungkin orang nang bungul itu kawan memberi maslahat kepada orang sedangkan untuk dirinya aja ia tidak mampu memberi maslahat. Nah demikianlah ulama-ulama kita mengajarkan. Tetapi kalau Anda ingin tahu bagaimana thariqah ulama kita, jalan ulama kita, jalan habaib kita seperti apa, mereka mengambil jalan aman. Mereka tidak mengatakan ilmu ini sesat, tapi mereka mengambil jalan aman agar umat terselamatkan daripada penyelewengan akidah. Karena di dalam ajaran hal-hal yang seperti ini, talbisul haq bil batil itu sangat kental. Ada kolaborasi antara hak dan batil itu sangat kental. Lalu kena timbullah dari ajaran ini kena nikah batin. Nikah batin aja, ada bernikah di kuah-kuahan nikah batin aja. Seberatan orang dinikahi batin. Wah nyaman tak? Talbisul haq bil batin. Ilmu yang diajarkannya bujur. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Yang diajarkan benar. Konsepnya bujur. Tapi pemahaman dan maksud yang diinginkan batil. Ya nah akhirnya banyak terjadi kekeliruan di masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkan ulun membacakan sedikit tentang kalam Imam Al-Ghazali supaya kita bisa mengambil istifadah. Karena kalau berceramah aja itu kada nyaman kita kada berkitab kita supaya ada rujukan dan ada kokoleh kita bulikan. Izinkan ulun bacakan kitab Khulasatut Tasonif karangan Imam Ghazali. Ini kitab termasuk dulu di masa-masa akhir Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani membacakan kitab ini dalam rangka perbekalan untuk meninggal di sini. Dia membacakan di sini sedikit supaya kita bisa mengambil istifadah dan kita bulik ada manfaat daripada haul ini. Kata Imam Al-Ghazali, wa amma ghairu ilmi syariah fayakfihi an yata'allamal qadra alladhi bihi khalasuhu wa najatuhu wa hadzal kalam yakunu ma'luman laka binaqli hikayatin waradat anil masyayikh. Kata beliau, dari sekian ilmu ini kan murid sidin ini betakon minta wasiat lawan Imam Ghazali.
wahai Imam Ghazali, lu minta wasiat ilmu ini itu segala macam. Ditulislah oleh Imam Ghazali cuplikan daripada wasiat ilmu tadi. Kata beliau, ilmu itu intinya, hakikat ilmu itu nang kayak pikam kau selamat. Itu intinya ilmu. Ente banyak bisi ilmu tapi kada selamat kesana apa? Duit banyak miliaran tapi belami nating. Pernah betakon kenapa? Biar 50.000 kau nukar teh untuk mentraktir kawan, nukar minyak. Itu bermanfaat. Miliaran tapi belami nating kesana apa? Ini jadi tujuan kadar daripada ilmu itu nang kayak apa supaya kau selamat. Iya nang sebagaimana Syekh Abdul Hamid tadi. Inya kada merubah lagi iktikat inya walaupun divonis orang sesat, karena inya yakin ilmu itu menyelamatkan inya. Dan Allah buktikan ketika wafatnya, darah yang mencurat daripada hukuman beliau itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini membuktikan kebenaran daripada ilmu yang membawa keselamatan kepada si ampun ilmu tadi. Penunjangnya boleh ahli nahu, mantik, balaghah, fikih, usul fikih, kaidah, silahkan penunjangnya. Tapi intinya sebuting nang mana nang ulah kita selamat. Mungkin akhir kira kada betakon jual nahu tuh le. Dalam kubur tuh marrobuka man isi mausul lil agil atau ghairu agil kada ada kira-kira lo kenapa neng kayak itu langsung aja marrobuka coba kan nanti keluarkan nahu dihukum akan orangnya kelambatan di orang menjawab nang selamat aja intinya. Jadi beliau menyebutkan kata Imam Al-Ghazali seberatan ini Jersidin terhimpun dalam satu hikayah wahya an-Nasyibliyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Imam Syibli berkata qala inni khadamtu arba'ami'ati ustadzin, aku berkhidmat belajar 400 ustaz. Orang dahulu oleh belajar ilmu lawan guru-guru bidang studi ini banyak. Kita wahid ini kadang-kadang modelnya cukup aja sudah, nggak usah lagi belajar. Apalagi kadang-kadang ada segelintiran oknum-oknumnya kada hendak dimadu. Kada hendak dimadu ini maksudnya muridnya ini kada boleh belajar lawan ustadz nang lain, lawan aku aja karena aku ini menghimpun segala macam ilmu. Kalau orang dulu lihat ini khadamtu arba'mi'ati ustadzin, 400 ustaz. Wa qara'tu alaihim arba'ata alafi haditsin, dan aku membaca atas 400 ustaz itu 4.000 hadis. 4.000 hadis yang dibaca. Dan kalau disebutkan di dalam kitab qara'tu membaca, itu bukan membaca kayak kita membaca kayak ini kada. Mengkaji bujur-bujur 4.000 hadis ini. Kemudian apa kata beliau? Wakhtartu minha hadisan wahidan. Dari 4.000 hadis ini aku pilih satu hadis saja. Bayangkan 4.000 hadis, satu hadis saja yang dipilih. Berarti 3.999 hadis ditinggalkan semua. Wa amiltu bihi, dan aku amalkan satu hadis ini. Wa taraktu baqiyaha, 3.999 aku tanggalkan, aku taruh ke samping. Kenapa? Li'anni ta'ammaltu fi hadzal haditsil wahid, karena aku merenungkan satu hadis ini. Fara'aitu fihi, kemudian aku perhatikan secara seksama dalam satu hadis ini, khalasi wa najati, keselamatanku dan kesentosaanku. Dari 4.000 hadis ini beliau kaji nang mana mulah sidin selamat. Patikamannya jerurang. Patikaman hadis ini nang mana dari 4.000 ini ada satu hadis nang sidin yakini itu mulah sidin selamat dan sentosa. Apa satu hadis ini? Wa aidan, dan begitu pula ra'aitu anna ilmal awwalin wal akhirin mundarijun fihi, dan aku melihat ilmu-ilmu orang terdahulu dan orang-orang terkemudian terhimpun dalam satu hadis ini. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan itulah perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
i'mal lidunyaka biqadri muqamika fihi. Silahkan beramal untuk dunia seberapa lawas hidup di atas permukaan bumi ini. Silahkan. Hendak beramal lon dunia, lawas kada hidup di sini. Namun rasa lawas sampai hari kiamat, gancangi sugihnya. Banyak lagi kumpulakan. Namun rasa setumat, gue pikir aja tak. Nabi menyebutkan, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fihi. Silahkan beramal untuk dunia seberapa lama Anda hidup di atas permukaan bumi ini tadi. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri bagaika fiha. Beramallah untuk akhirat seberapa lama kekekalan engkau di akhirat. Lawas kada kita di akhirat, bukan lawas lagi, selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Kada ada batasan di sana. Jadi mun sesangguan nangkasan orang nang lawas ini sedikit itu terbalik. Di dunia nang semestinya kita besangusa ala kadarnya, secukupnya untuk memfasilitasi akhirat kita, itu nang kita kumpulkan banyak. Kemudian untuk akhirat ternyata itu nang sedikit, itu nang disebut terbalik tadi. Wa'mal li akhiratika biqadri ba'daika biha. Beramallah untuk akhirat seberapa lama kekalnya engkau di akhirat. Kemudian wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah untuk Allah sekadar hajat engkau kepadanya. Kita bahajat lawan Allah Ta'ala wayah-wayah kah setiap waktu kah, setiap saat tanpa bantuan Allah karakawat. Kita duduk di sini karena Allah, nafas kita mengalir karena Allah, umur kita masih panjang karena Allah, semuanya karena Allah. Maka beramallah karena Allah, jangan beramal karena manusia. Karena kita bahajat lawan Allah Ta'ala, ikhlaskan hati kita, jiwa kita murniakan untuk Allah, karena kita ini bahajatnya lawan Allah. Itu kata Nabi SAW. Dan yang terakhir, wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Silahkan bermaksiat, kata Nabi, sebatas ikam kawa sabar menyandang panasnya api neraka. Kalau sanggup, kalau kita taguh, umpamanya orang tahan bakar, tahan timpas segala macam-macam. Belajarnya mulai sini misalnya dipanggang dahulu. Seberapa lawas, seberapa kuat, luar biasa apa yang disebutkan Nabi ini. Dan tidak ada yang mampu menyandang daripada azab daripada neraka itu tadi, panasnya neraka itu tadi. Bahkan Abu Nawas pun menyebutkan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubat waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ujar Sidin bahasanya, ulun ini masuk surga kada patut, ke neraka kada sanggup. Jadi minta sebuting aja diampuni. Bila sudah diampuni itu terserah di mana kalau lagi diandak. Tapi itu logikanya, bila orang itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, pasti Allah muliakan tempat kedudukan inya kena di akhirat. Misdaqan liqaulihi alaihi salatu wassalam, bagaimana mungkin kita sanggup menyandang daripada panasnya api neraka. Makanya kata Nabi, wa'mal linnar, silakan bermaksiat. Kalimat ini kalimat sindiran, silakan bermaksiat. Biqadri sabrika 'alaiha, sekadar engkau mampu menyandang daripada panasnya api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Imam Syibli menyebutkan, satu hadis ini, kata beliau, dari 4.000 hadis yang aku pelajari dan aku kaji, yang mana kesemua 4.000 hadis ini bersumber daripada 400 ustaz yang aku berkhidmat kepada mereka. Cuma satu hadis ini yang aku anggap sebagai titik keselamatanku di akhirat. Nah, kembali kepada kita, apa jua amal kita kasan di akhirat supaya kita selamat berataan? Sudah barang tentu kita nang kada banyak baamalnya harus banyak-banyak beparak lawan orang-orang nang ahli surga, orang-orang nang punya jalan menuju kepada surga. Siapa mereka itu? Orang-orang soleh,
para ulama. Makanya kita duduk di dalam majelis hall seperti ini mencari keberkahan. Duduk dalam majelis hall seperti ini agar Allah menazrah dan memandang kepada kita. Kalau Allah sudah menazrah memandang kepada kita, faman nadharallahu ilaih lam yu'adzibhu abada. Siapa orang yang dipandang oleh Allah, Allah tidak akan menyiksainya. Kita berharap itu. Amal kita sudah kada banyak. Salat kita nih kalau dipandang kan sudah. Kita hendak ilmu nang kayak orang-orang nang tinggi nang kayak Syekh Abdul Hamid hendak sampai, padahal orang mujahadahnya luar biasa. Lihat di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu. Apalagi ini bulannya bulan haul beliau. Lihat di waktu lagi halusnya orang guring ke depan bantal. Kita nih nak pada wali guring ranjang alga. Kada ada memadahkan juga bang salah. Cuman jauh kita nih. Yalah. Orang kada makan, puasa orang kurma aja lon banyu. Kita nih 3 piring, belum cendol. Lihat tiba buka bulan puasa. Ayo coba. Ada nih bujuran nih. Belum lagi kena habis tarawih, bakar jagung pulang. Basah. Kena sahur goreng iwak pulang. Itulah anak jadi wali ngalih kita nih. Kada jam guring kita guring. Jam guring dah. Kada guring kita, jam orang kada guring kita guring kan, itu ampun kita. Ya dah. Jadi mau kada beparak memang lawan orang-orang soleh ini bapingkut bujur-bujur lawan orang soleh ini dengan itikat nang bujur. Sulit kita mendapatkan keberkahan alih. Dan luar biasa duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang tua kita nang di hadapan ini nang luar biasa mereka ini. Nang memandang mereka itu kita ingat lawan Allah Ta'ala itu sudah cukup bagi kita. Kita nih ayo ikhwan bapingkut di pagar surga gin untung benar. Seandainya Allah Ta'ala menakdirkan kita nih di dalam jamban wisi itu untung benar sudah. Jamban wisi surga itu untung benar sudah. Kadusah gin kita ke ruang VIP itu kadusah. Di wisi surga itu gin untung benar. Kita rasa kada layak kita nih ke ruang VIP surga itu apa kita nih. Orang dahulu 1000 rakaat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ahmad bin Hambal, nang disiksa oleh raja itu sampat aja 300 rakaat salat sunat mutlaknya. Kita napa hanya sakit gigi kita sembahyang kita. Napa? Kada bersahur aja kita kada puasa. Kada bersahur kada puasa. Maaf, kenapa kada puasa? Aku aja kada bersahur. Jadi bila kada bersahur tuh boleh kada puasa lah. Antum pun kita kayak apa? Hadir gini kita di majelis ini kada juga kayak orang kalau kopang duduk bukurina membawa kertas mencatat kada juga datang ya Robbi sholli ala Muhammad guring asrokol bangun guring pulang kena bila makan penggancangnya itu ampun kita alah itu sahih itu jujur itu pang kita kurang hada haluna la yakhfa alaik ya Allah ini keadaan kita memang kayak ini sudah mau apa ya Allah sudah bersalaman lawan tuan guru maka ada kesimbahan api rap habis semua tuan guru nih ya lo sudahnya berselfie ini kita tahu di hadapan orang wah itu pun kita sudah artinya berharap ya Allah ini paling kita kau membanggakan lah lawan anak ini abah bahari berselfie lawan ini nah itu bang sudah keadaan kita jadi kalau kita hendak menyusul orang-orang seperti ini ya Allah jauh bahkan lagi halusnya kayak apa kita perlu Syekh Abdul Hamid lah nanti Syekh Saman bisa narancak kita baca makannya aja sedikit seakan-akan tidak dimakan makanan itu sedikit bana orang ini makan mungkin kira-kira jangan diceritakan tentang mujahadahnya Syekh Abdul Hamid ini jauh lebih baik ya lo kayak apa mujahadahnya Sidin sampai Sidin mencapai derajat seperti itu perlu nang kita kaji mujahadahnya tuh ayo ikhwan kena dulu bepandir urusan keramat tuh Allah pasti memberi kalau orang tuh bujur-bujur mujahadah misdaqan liqaulihi ta'ala sesuai dengan apa yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya apa jar wa man jahada fina lanahdiyannahum wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana siapa yang mau bersungguh-sungguh berada di jalan kami beri ente sungguh-sungguh duduk dengan orang soleh dengan itikat baik hadir di sini mengharap keberkahan semoga keberkahan Sohibul Hol ilmunya amalnya dan merubahkan keadaan masyarakat di sini nang asalnya kada baik jadi baik insya Allah itu jauh lebih baik kita berharap kada ada nang kawa diharapkan la ana wala antum
kada ulun semua kita kedadan engkau diharapkan. Kalau kada syafaat Rasulullah, keberkahan para ulama, keberkahan habaib kita. Bujur apa yang disebutkan Pak Saidi tadi. Ini membantu pemerintahan. Kalau kada nangka ini, bala turun ayo bala turun. Allah turunkan musibah, Allah hancurkan kampung ini selesai. Tapi keberkahan orang-orang wali, orang soleh hendak kita masih duduk di sini. Mau kita berpanas-panas di sini membaca maulid. Belum tentu di daerah-daerah lain tahu seperti ini, belum tentu. Sabar menghadiri ceramah, sabar membaca managib segala macam. Kalau kada Allah yang memilihkan kita, ya Allah, ini luar biasa. Nikmat yang begitu besar kasan kita. Kada ada amal yang bisa kita harapkan lagi kecuali kita bisa berkumpul dengan orang soleh, berharap keberkahan orang soleh. Kita ini orang-orang akhir zaman, ayo kita ini orang-orang akhir zaman. Selalu disebutkan di dalam riwayat hadis, sayati zaman ala ummati, ya'ti zaman ala nas. Nabi kan biasa nyebutkan kayak itu, akan datang satu zaman kepada manusia, akan datang satu zaman kepada umatku. Iya, kita ini sudah ayo ikhwan di akhir zaman. Ente hendak menunggu kena dajjal keluar, kan usah dajjal, anak buah dajjal jauh ini keluaran kita sasar. Anak buahnya aja masih. Bujur lah. Ini nang hadir haul ini masya Allah sampai ke sana ulun lihat. Seandainya Pak Saidilah orang Korea datang akan ke sini. Banyak nang datang bubuhan Korea itu kan banyak ke haul Syekh Abdul Hamid Abulung nekah. Kira-kira kayak apa tuh? Banyak mana mungkin? Kemungkinan nih. Kita sudah bisa menerka bahwa kemungkinan bisa imbang, kemungkinan bisa lagi banyak pada ini. Kenapa? Itu sudah fitnah. Belum dajjalnya lagi keluar. Belum dajjalnya. Urusan nama hadang dajjal picak-picaknya kan kada langsung picak dajjal tuh. Nanti kira langsung picak, pengumuman aku dajjal, aku picak nah, ada kafir, aku kada ada kayak itu. Ini aja orang nang pendusta. Ya lah nang wahini jenang berdusta kita percaya kadang-kadang. Ya dah, percaya orang jual-jual dalil, jual-jual ayat, jual-jual hadis. Merusak akidah, itu kita percaya, itu kita perpegang teguhi. Ya Allah, nah itulah satu aja kita perlu memperpegang itu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ialah walzam kitaballah watba' sunnatan wattab hadakallahu bil aslabi. Walzam kitaballah, Al-Quran pingkuti bujur-bujur, pelajari bujur-bujur, dibaca bujur-bujur, jangan hanya sekadar diperlombakan, baca bujur-bujur, renungakan bujur-bujur. Watba' sunnatan, umpati sunnah Nabi walaupun hal kecil, siwak barang sebiji. Masuk ke jamban batis kiri, keluar batis kanan, hal kecil itu umpati. Ente tahu orang-orang yang luar biasa magomnya itu. Syekh Abdul Hamid Abulung dan siapa-siapa, termasuk Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya kita baca nih. Satu waktu pernah beliau itu masuk ke masjid itu dengan batis kiri. Lalu beliau itu ketika itu ragu mempertanyakan kepada muridnya, aku tadi masuk batis kanan ke batis kiri. Batis kiri, boleh pulang sini keluar masjid tadi. Bukurinah mau ulangi supaya masuk batis kanan. Hal kecil. Ayo ikhwan, orang-orang yang besar seperti ini diangkat gara-gara kecil kayak ini. Termasuk Syekh Abdul Hamid ini. Diangkat gara-gara kesunahan yang kecil ini. Apalagi disebutkan termasuk orang yang belajar dan mengikut kepada ajaran Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu orang yang apik dalam ilmu. Ente pernah mendengar riwayat Abu Yazid Al-Bustami ketika dikhabarkan kepada beliau tentang seorang yang dikatakan wali. Lalu beliau mendatangi karena tradisi orang-orang dahulu itu senang bertabaruk kepada orang soleh walaupun ia sudah ganal. Pada kayak kita wah ini hanya bisi kedudukan umat sedikit tetapi hendak belang, tapi hendak silaturahim. Siapa ini? Kada aku diundang kok koler datang itu ampun kita apa hendak makom naik. Iyalah di situ-situ pang mentok makomnya. Dihabarkan lalu hendak mengambil tabarruk. Akhirnya ketika bertemu dengan orang itu melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini, orang tuh beludah di dinding masjid nih kayak masjidnya beludah. Bulik presiden kedusah lagi sudah.
Ada jadi kita mengambil tabarruk lawan orang seperti ini. Kenapa? Kaifa yu'man ala asrarillah man lam yuhafil ala adzabis syariah. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan wali kalau inya kada menjaga adab-adab syariat? Kita lihat tadi, terjawab sudah. Bilanya orang subuh ada sidin timbul sembahyang. Mulai dari azan, qamat sampai sembahyang. Kita jangan nang dihukum makan orang masuk ke dalam itu. Kapan jara aja kira-kira sehari kada sembayangan 5 waktu kita nih sudah habis. Kayak apa ya aku nak sembahyang rigat jar. Itu kalau alasan kita, aduh usah gini ke penjara berjalan aja tulak misalnya ke hulu sungai, kada sembahyang kah? Rigat ya salawar. Jadi bila rigat salawar boleh kada sembahyang lah. Itu mangapun kita nyapa ya Allah. Memang inilah pentingnya kenapa managib orang soleh itu harus diceritakan, supaya kita tahu kedudukan kita lawan mereka, supaya jangan sok-sok makom-makoman, khayal-khayal magom. Orang wah ini banyak khayal magom, sok-sok jadi wali andak ini kedada jauh kita kayak orang bahari. Jauh kita kayak orang bahari. Orang bahari itu jam 3 subuh sudah berduduk mahadangi subuh. Dek kita nih jam 6 nyarbu subuh. Ngitu nak bepadah wali lah kena dulu minggir. Dusah. Orang jam 3 sudah berduduk. Ruhoy bistinja aja orang rapi. Dek kita ini bistinja tapi hendak belajar. Aku tapi masuk aja pikih-pikih istinja tuh hendak nang tinggi-tinggi aja langsung tasawuf. Awak behera aja kada berasih masih becebok. Hendak bepadah tasawuf. Kada kawa jauh kita nih. Jadi kita nih mencintai mereka tuh kan untung benar sudah. Cinta lawan mereka, bepingkut lawan mereka, mumpati sedikit barang. Sekedar bukti di hadapan Allah bahwa kita pernah mencintai orang-orang soleh, pernah mengikut orang-orang soleh, pernah duduk di majelis orang soleh seperti ini. Ulun ini nah, jauh-jauh mulai keluar datang ke sini hendak mengambil berkat Syekh Abdul Hamid Abulung. Artinya mun ulun hendak menolak kawah aja, ulun kada kawah aku sibuk, aku majelis banyak aja juga. Kawah aja, cuma hendak mengambil berkat juga. Di mana lagi kita mau ada hendak mengambil berkat? Ya lah, kalau kada hendak mengambil berkat kemana lagi kita hendak mencari? Ada siapa lagi kita mencari? Dan orang hendak mengambil berkat itu memang harus berusaha dan berupaya, bujur-bujur, hendak beruyuh-uyuh. Alhamdulillah dihadirkan Allah Ta'ala berkat Sohibul Qaul insyaallah. Kita yakin mudah-mudahan nang hadir di sini maupun nang kada sempat hadir tapi ada niat, Allah tidak haramkan keberkahan daripada Sohibul Qaul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf, minta halal, minta ridho. Ulun di sini sebenarnya kada berceramah. Ulun sebenarnya di sini kada berceramah, ulun sakada mangapulakan hajat saja. Mun dianggap berceramah minta maaf, ulun kada berceramah karena di sini ada guru-guru Tuhan kita, abah kita, abah Habib kita segala macam. Kada pantas ulun berdiri di sini. Mestinya ulun ini duduk mendengarkan aja apa yang disebutkan tadi, cukup sudah luar biasa. Tapi karena permintaan imtithalul awamir khairun min sulukil adab, karena ini adalah perintah, maka mau kada mau dengan seraba kekurangan ulun menghaturkan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ulun. Terima kasih banyak atas segala pelayanan sampian berataan, khususnya kepada seluruh panitia, umumnya kepada masyarakat, istimewanya kepada ulama, habaib kita dan aparatur sipil kita segala macam yang sudah menyediakan fasilitas di sini. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, hajat agama, dunia dan akhirat kita. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang ada masalah di antara kita Allah angkatkan masalahnya, yang punya anak keturunan di antara kita Allah jadikan anak keturunannya soleh dan soleha, bakti kepada Allah dan Rasul dan kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Yang belum Allah anugerahkan anak, semoga Allah anugerahkan anak yang soleh dan soleha. Yang belum melaksanakan ibadah haji yang sebagaimana disebutkan bupati kita tadi, mudah-mudahan Allah berikan karunia kita bisa melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan tidak Allah matikan kita, melainkan Allah matikan kita dalam keadaan cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul bait Nabi, cinta kepada ulama, dan cinta kepada orang-orang soleh dan para aulia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hadza ma aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat menjadi keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua.